Kondisi kebohongan dan rasa malu akan kemiskinan mengubah seorang anak menjadi sosok yang asing bagi ibunya sendiri. Dalam keinginannya mengejar pengakuan dan cinta, ia perlahan melupakan kasih yang paling tulus. Hingga pada akhirnya, pilihan yang diambil membawa konsekuensi yang tak terelakkan. Inilah dia drama teater Anakku. Tahu tempe lagi? Apa nggak bosan makan kayak gitu? Tahu tempe tiap hari? Biar makanan apa? Ibu tuh bisa makan tiap hari kayak gini. Tahu tempe dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tahu tempe terus. Hasan mana bisa? Ya terus, ibu kalau nggak punya duit, kan bisa cari pekerjaan lain. Entah jadi pembantu kek, entah jadi apa kek, biar ngasihin, biar kita makan tahu tempe tiap hari. Kamu ini bagaimana, nak? Ibu ini sudah lupa. Ibu sudah tidak bisa lagi melakukan pekerjaan yang berat. Seharusnya sekarang kamu yang menjadi keluarga, Hasan. Ibu ini terlalu banyak bicara.
Ya iyalah. Kok tidak bilang sama ibunya? Terus anak siapa? Itu anak juragan sapi di kampung sebelah. Emangnya kenapa? Apa? Kamu pacaran sama anak juragan sapi itu? Ya terus kenapa, Bu? Emangnya dia mau pacaran sama kamu? Ibu, Hasan ini nggak bilang kalau Hasan ini anak orang miskin. Pastinya Hasan bilang dong anak orang kaya. Beruang seperti apanya, Ibu? Hasan ngelakuin ini cuman buat kita berdua. Memang Ibu nggak mau apa? Punya menantu orang kaya. Ibu mau nak, tapi kamu tidak begitu caranya. Nanti kalau suatu saat kamu tahu kamu orang miskin, mau apa kamu Hasan? Ibu, Hasan tuh nggak pikir yang kayak gitu. Mau dia tahu kayak mau dia nggak, ya udah. Kamu ini bagaimana sih nak? Ibu sudah kasih tahu yang terbaik untuk kamu. Iya, kalau sayang. Oh, ya udah sayang. Aku udah menuju ke sana. Apa? Kamu datang ke rumahku? Siapa yang kasih tahu? Randi. Apa yang menelpon? Ya udah sayang. Bentar, sabar. Ya udah sayang. Aku di sini ya. Oke, bye. Apa nak? Jadi gini, Bu. Sebentar. Pacar Hasan mau datang. Yang aku bilang tadi, ada juragan sapi di kampung sebelah. Tapi Hasan mau minta satu pertanyaan Ibu. Satu pertanyaan. Ibu, di rumah ini harus mengaku sebagai pembantu. Astagfirullah Hasan. Kamu tega sama ibu nak? Ibu ini orang tua kamu. Dan satu lagi, Bu. Ibu harus panggil Hasan di rumah ini sebagai Tuan. Tuan Hasan. Hasan, kamu tega sama ibu nak? Ibu ini orang tua kamu yang melahirkan kamu. Ya, terus sudah, Ibu. Ibu kalau nggak menurut apa kata Hasan, ya udah Hasan keluar rumah. Jadi, kalau pacar kamu datang, kamu akan mengaku dari kembali kamu. Ya yang sudah harus seperti itu. Sudahlah. Kamu jangan pergi tinggalkan ibu ya nak. Sudah, Ibu masuk saya dalam rumah. Iya, masuk. Loh, sayang, sayang, Ya. tahu nggak? Aku sudah lama loh dari kamu untuk ketemu sama si Randy teman kamu. Oh, Randy yang tadi. Katanya sudah mau ke sini. Ini rumah siapa sih sayang? Jadi ini sayang, aku kesini buat nunjukin mau membantu aku yang lagi sakit, anaknya lagi sakit. Kamu yang ternyata. Ini sayang yang tadi aku bilang, aku bantu aku yang anaknya lagi sakit. Iya non, saya mau bantunya Tuan Hasan. Tuan Hasan datang ke rumah saya. Sakit non. Kalian mau minum apa? Kita ikut aja. Ada orang hijau nggak yang Saya, kan kita di rumah pembantu aku, kan nggak mungkin dong ada di rumah. Kamu lihat aja rumahnya kayak gini, di motor, nggak mungkin dong ada di situ. saya kan dari yang ada di rumah saya cuma air putih. Udah deh Bu, nggak apa-apa. Kita juga nggak haus kok. Nggak usah repot-repot. Kalau begitu saya tinggal ke dalam dulu ya Mas. Silahkan
gimana? Belum bisa sayang. Apa? Masa aku harus duduk di tempat kotor begini? Udah, kita dulu aja terus sementara. Terus sementara aja dulu ya. Oke. Yang kan kita sudah lama pacaran. Apa yang datang melamar aku? Mami sudah sering tanya loh. Sama kamu ya. Berarti gimana kalau 2 bulan? Hah? 2 bulan? Yang gimana sih? Kan Mami kan mau keluar negeri. Mau keluar negeri ya sayang. Berarti harus cepet dong. Gimana kalau sekitar 2 minggu? Begini ya Yang, kata Mami, dalam 2 hari lagi Yayang harus datang melamar aku. Karena ada pria lain yang dijodohkan sama aku dan dia sudah mau datang melamar loh. Lain. Ya udah sayang. 2 hari lagi. Kamu datang. Siap. Oh iya Yang, saat melamar, Yayang harus membawa uang sebanyak 20 juta. No. 200 juta. Nah, 200 juta ya. Berapa tadi sayang? Yang, kok kaget sih? Kan uang 200 juta kecil buat Yayang. Iya, iyalah. Siapa juga yang kaget? Hei, uang 200 juta kecil buat Hasan, gak ada apa-apanya. Jadi, bagaimana ya? Jadi melamar aku. Ya jadi dong sayang, masa gak jadi? Bagus deh. Yaudah ya, kami pulang dulu ya. Kabar gembira ini harus aku kasih tahu ke Mami. Janji kita buat hari ini gimana? Ah, udah lah ya, nanti aja. Lain kali ya ya. Hasan, kamu kenapa nak? Orang tua Hilda, kita Hasan, ngelamar si Hilda 2 hari lagi. Melamar? Kamu melamar Hilda pakai apa nak? Kamu kan belum kerja. Terus gini Bu, orang tua si Hilda juga minta mahar buat ngelamar si Hilda 200 juta. Apa? 200 juta? Iya, 200 juta. Hasan, kita ini buat makan saja susah nak. Apalagi untuk dapat uang 200 juta, itu bukan uang yang sedikit. Oh, gimana kalau ini Bu? Gimana kalau kita jual saja dengan rumah kita yang punya rumah itu buat ngelamar si Hilda? Bisa? Kau bicara apa Hasan? Itu tanah peninggalan bapak yang tersisa. Ibu tidak mungkin tega untuk menjual tanah itu Hasan. Ibu, sudahlah Ibu, turuti aja permintaan Hasan. Ibu, hei, permintaan Hasan cuma itu. Jual dan selesai. Tidak Hasan, jangan jual tanah itu nak. Itu tanah peninggalan bapak kamu. Ibu, sudahlah. Ibu ini terlalu gimana? Hasan, jangan nak. Hasan, jangan jual tanah itu Hasan. Ibu ini terlalu banyak bicara. Tinggal jual dan selesai. Siapa yang bisa itu? Ah. Hasan, jangan jual tanah itu nak. Hasan, jangan jual tanah itu Hasan.
Ya, Hilda Juwita. Pujaan hati saya lewat di jalan ini lagi. Bos, itu Silda, Bos. Pucuk dicinta. Pucuk dicinta. Pulang pun tiba. Pulang pun tiba. Yang ku nanti akhirnya hadir di depan mata. Hadir di depan mata. Di sini. Tepat, tepat sekali. Itu karena di kau, Dinda. Saya? Karena Anda ini adalah calon model masa depan. Wah ya? Saya Wow. Tapi bagaimana caranya? begini, Hilda Juwita. Sebuah model yang terkemuka di Indonesia mencari model segar seperti Anda ini. Betul. Tapi mana fotografernya? Mat, ini Mat. Ini fotografernya. Lihat ini kan? Dari tampaknya seperti pencuri. Lihat, yang mirip pencuri ya kamu? Iya sih. Kita bangun bos. Sudah, bos. Mas, bos. Lu, diam saja. Oke, Bos. Aman, Bos. Aman, Mat. Aman, Bos. Aman, Mat. Aman, Bos. Aman, Mat. Aman, Bos. Kita ambil selesai. Semuanya pose. 1, 2, 3. Lanjut lagi. 1, 2, 3. Oke, Bos. Siap, Bos. 1, 2, 3. Bagusin lah. Iya. Jangan boleh lihat kamu lagi. Oh iya, tapi lupa. Saya mengundang kalian untuk menghadiri sekaligus mendokumentasikan acara yang paling membahayakan dalam hidup saya. Besok Kak Hasan lamar saya. Mau apa dong? Hah? Gak tahu, Bos. Kok gak tahu kesong? Katanya si Hasan mau melamar Silda, Bos. Bos, Bos. Tentu dong, tentu saya datang. Untuk garis cerita seperti Anda, semua waktu saya pasti akan saya luangkan. Bagus. Terima kasih ya Kak Randi. Duluan ya. Sayang disayang, engkaulah pujaan hatiku. Ingin ku genggam rembulan, tapi mentari secepat itu datang. Kasihan. Ngomong apa sih kalian berdua ini? Pecat-pecat ya? Iya, Bos. Kami Bebos! Pucuk dicinta, Pucuk dicinta. pulang pun tiba. Pulang pun tiba. Lelaki senyum merekap, wajahnya memerah saga. Nomor kau, nomor. Mana apa? Sudah. Randi, Randi, Randi. Apa, woi? Hei. Jangan tulis tidak saya. Aku mau bertanya kepada kau satu hal, Randi. Iya kau, memang duduk sini. Ini, kenapa kau memberitahu rumahku pada Hilda? Mana apa? Hei! Sudah, kenapa kau memberitahu rumahku pada Hilda? Kau ini mau mempermalukan saya ya? Hasan, dengar ini baik-baik. Ya. Si Hilda kau yang nanya. Oh,
Kasihlah sama saya. Betul. Terima kasih apanya? Karena kau itu, aku ini sulit mencari uang buat melamar Silda. Selamat. Sudah diam kau. Karena kau, aku lagi. Karena kau, aku ini sulit mencari uang buat melamar Silda. Tapi lagi. Sekarang aku sudah mendapatkan duitnya. Mana coba lihat? Lihat aja dulu. Paling dikit. Sabar. Alamak. Duit. Santai dong. Ini jelas duit berapa? Jadi, gini ya Randy. Lo tuh gak mampu pegang, lihat atau punya uang kayak gini. Karena lo tuh gak mampu sudah kau. Sekarang kau bertiga kita jalan. Sekarang aku ngambil lewatin udah lah kita. Wih bos. Oh, saya tahu. Mereka lagi mencuri. Iya, saya mencuri itu nggak boleh. Kalau mereka katakan, oh, kalau mereka itu mencuri, nah, jadi, wah, mereka pada kemana? Wah, dasar anak-anak Gen Z. Kemana kalian? Balik! Uang ibu, uang yang disampaikan surat di mana? Melihat uang itu saja ibu tidak pernah, nak. Bukan ibu yang simpan. Ibu, sudah jujur saja di mana ibu? Ibu betul-betul tidak lihat uang itu, Hasan. Ya terus siapa lagi kalau bukan di rumah ini? Yang ada di rumah ini cuma ibu sama Hasan. Siapa lagi? Tidak tahu, nak. Bukan ibu yang simpan. Ya terus siapa lagi ibu? Ibu ini sudah bohong, miskin, tidak punya bapak. Mana aku Hasan tidak mungkin berkata kasar kepada ibunya. Ibu yang melahirkan kamu, nak. Sudah tidak usah pegang. Sekarang saya katakan ibu ini cuma pembohong, tidak punya bapak. Sudah tidak usah. Jangan tinggalkan ibu, Hasan. bersedih bahagia dunia
Mami, nanti aku bakal tampil yang paling perfect. Oh iya, bagaimana dengan grup papanya Bunda? Sebentar lagi Mami, pasti mereka datang kok. Momen seperti ini tuh tentu harus kita berikan. Nah, ini dia. Siapa? Tuan Hasan. Calon suami kamu. Bukan, Mami. Juru fotonya. Oh. Karani. Karani. Wah, wah, wah. Pucuk dicinta. Pucuk dicinta, Ulang pun tiba. pulang pun tiba. Rumah si Hilda cantik akhirnya kutemukan juga. Bos, berapa naik ya bos? Pucuk dicinta terus bos. Iya bos, betul semangat itu bos. Dengar sih katakan. Ini menunjukkan kalau ketuamu ini sedang kasmaran, kan? Bilangnya cepat. Iya bos, iya bos. Sudah. Momen ini harus kita abadikan dengan sesi foto. Makanya cepat, nanti makeup saya luntur nih. Karani. Aman, bos. Semuanya bergaya. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Kita lagi. 1, 2, 3. Wah. Yang ini cantik, yang ini manis. Kami bos, bos. Pulang aja kalian berdua ini. Iya bos. Lagi. 1, 2, 3. Hasan. Kok berantakan begini? Kayak gembel. Wah, kamu yang namanya Hasan katanya. Mana bapak dan ibunya? Kok tidak ada? Jadi kita kan bapak dan ibu aku nggak bisa datang karena suatu hal terjadi pada kami. Hah? Apa itu? Uang yang aku cari buat melamar si Hilda hilang dari orang. Apa? Lamarannya tidak jadi. Hah? Lamarannya tidak jadi? Uangnya hilang. Iya. Dicuri orang. Iya. Sangat tidak pantas. Iya. Oh my god. Hasan, kamu sudah mempermalukan keluarga besar kami. Betul. Tetangga saya sudah pada tahu kalau anak saya Hilda akan menikah dengan orang kaya. Ini sungguh memalukan. Hasan. Kamu lagi bohong siapa? Hasan, kau tidak boleh begitu. Ini untuk kamu. Kamu sudah jelek dan miskin itu. Dia tuh bapak tuh Hasan. Dia tuh jadi gila kayak gini karena kehilangan putranya. Terus dia ini anggap aku sebagai anaknya. Kau bicara apa, Hasan? Ini ibu. Ibu, kamu lagi bohong dan lagi. Hasan, kau yang durhaka sama ibu kamu. Kamu sudah membohongi kami. Hasan. Ibu mengutukmu. Preman, oh ini kamu taruh di mana? Bos, harus kembali ke semula. Cepat. Apa dibalikin bos? Preman dia kayak waktu kayak Hasan itu. Cepat. Pengen bos. Cepat mas. Man, Ayo bos.
Dari kisah Hasan, kita semua bisa melihat bahwa dia adalah anak yang durhaka dan dicintai dari kasih sayang orang tua. Semua perhatian, kasih sayang dan doa yang telah diberikan justru dibalas dengan kesombongannya dan sikap tidak menghargai. Dari kisah ini menunjukkan kepada kita semua bahwa cinta orang tua adalah anak yang tidak dapat dinilai dan semua orang yang mengkhianatinya akan berakhir dalam penyesalan. Semoga kisah ini bagi kita semua selalu jaga, menyayangi dan membalas cinta orang tua selagi masih diberikan kesempatan. Akhirnya aku jadi orang kaya. Aku tahu. Hei, kamu ngapain ya? Itu badan apa? Oh, pasti mencuri dia, mencuri dari si patung ini. Pakai!